Nah, sebenarnya romansa yang terjadi ini terlalu banyak dimuat, ya, banyak dimuat sehingga yang kita rasakan dalam novel ini adalah bagaimana deg-degan atau gregetan dari romansa itu. Tapi sebenarnya kita Betul. kembalikan dalam kehidupan kita sehari-hari, kayaknya kalau kita lapar itu kita hilang romansa kita ya. Saya rasa kalau orang itu kalau lapar, ya aslinya jabo cinta uti ya, kita butuh uang untuk makan. Dan saya pun ketika melihat dia dari luar novel itu bahwa Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Baku. Berjumpa lagi dengan saya Salman Alade di program Baku Bahas Buku. Eh, Malam ini kita akan kembali membahas buku yang berbeda. Dan tentunya spesialnya tentu akan saya kedatangan pengulas yang berbeda juga kali ini. Dan kita akan membahas buku tentang penulis, salah satu penulis fenomenal di Indonesia. Tapi sebelum itu saya ucapkan dulu selamat datang, selamat bergabung buat teman-teman yang sudah ada di siaran langsung Instagram saya. Terima kasih sudah mampir di siaran langsung ini untuk mendengarkan kembali obrolan atau pembahasan seputar buku. Jadi terima kasih ya teman-teman sudah bergabung. Kita menunggu pengulas dulu untuk bergabung di siaran langsung ini. Kemudian kita akan segera mulai. Jadi buat teman-teman yang mungkin hari ini baru bergabung. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya Bung Rivian? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Oke, luar biasa ya. Cukup persiapan sekali untuk malam ini. Oke, jadi teman-teman, ini pengulas kita sudah bergabung. Jadi sebelum dimulai, kita akan membahas lebih banyak soal buku yang akan kita bahas malam ini. Jadi buat teman-teman, saya ingin memberikan informasi, sekadar informasi dulu tentang identitas singkat dari teman saya ini. Jadi pengulas malam ini nama lengkapnya adalah Muhammad Rivian Panigoro, lahir di Gorontalo 14 September 1991. Aktivitas Bung Rivian ini sebagai dosen di YIN Sultan Hamid Gorontalo, juga beliau sebagai pemerhati pendidikan anak. Luar biasa. Oke, jadi untuk buku, sekadar informasi juga buat teman-teman, buku yang akan kita bahas malam ini adalah salah satu buku dari penulis fenomenal yang mungkin teman-teman juga tahu, paling banyak tahu ini beliau adalah sudah banyak melahirkan karya. Jadi kita akan membahas buku malam ini yang judulnya Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin. Oke, sebelum masuk, saya izin mengenalkan secara singkat ya dulu Bung Rivian soal buku ini, identitas buku ini, dan identitas penulisnya ya. Setelah itu kita masuk ke bukunya. Jadi judul buku ini, Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin, penulisnya adalah Terelie, diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama, tahun terbitnya Juni 2010. Jadi sudah 10 tahun yang lalu buku ini diterbitkan. Kalau tidak salah informasi yang saya dapatkan, sekarang sudah ada di cetakan 30-an atau cetakan ke-40-an. Nah, adapun identitas dari penulisnya, jadi sebenarnya penulisnya ini bernama aslinya itu Darwis. Kemudian nama penanya adalah Terelie. Kemudian beliau sejauh ini sudah melahirkan 41 karya, dan novel terbarunya yang berjudul Selamat Tinggal. Ada banyak juga novel-novel beliau yang sudah diadaptasi menjadi layar lebar, film layar lebar, diantaranya Hafalan Salat Delisa, Moga Bunda Disayang Allah, kemudian Bidadari-Bidadari Surga. Nah, jadi kurang lebih seperti itu informasi seputar buku dan penulisnya. Sekarang kita ke pengulasnya dulu. Oke, Bung Rivian. Kita langsung masuk ke inti dari buku ini ya. Saya mau tanya dulu. Live-nya ini Pak Salman. Oke, jadi saya mau tanya dulu, kira-kira pertama kali baca novel ini kapan,
Saya baca Bung ini Rifia? di akhir 2014 waktu itu. Akhir 2014, berarti sudah cukup lama juga ya, sudah sekitar 6 tahun. Oh, kalau terakhir baca, saya baca di 2017 kemarin. Karena kan dalam Oh, setiap pembacaan itu kita pasti akan menemukan kesimpulan-kesimpulan yang hal yang berbeda. berbeda. Iya, Betul, betul, sepakat. Berarti sudah berapa kali buku ini dibaca? sudah kurang lebih 2 kali. 2 kali Wah, dibaca. mantap. Ya, Mm-mm. begitu. Saya pun membaca buku ini pertama kali, buku ini saya baca tahun 2012, dan saya bisa mungkin bagi sedikit apa ya, pengalaman ke teman-teman, bahwa buku pertama yang membuat saya jatuh cinta terhadap dunia literasi itu adalah buku Terelie ini yang judulnya Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin. Jadi saya cukup excited, cukup semangat ketika teman saya ini, Bung Rivian ini, apa ya, menawarkan diri untuk bahas buku ini. Oke, kita tidak perlu berlama-lama. Saya mau, saya langsung ke Bung Rivian saja. Kira-kira apa hal yang bisa dibagi soal novel ini? Mungkin teman-teman ingin dengar dulu, novel ini tentang apa sih? Ya, jadi sebenarnya berbicara tentang novel ini terlalu banyak sesuatu yang bisa kita kait-kaitkan ya. Kita menarik benang merah dari satu poin menuju ke poin yang lain itu sesuatu yang cukup menarik. Kita mau ke kritik sosialnya ada, kita mau ke romansanya ada, kita mau kepada sesuatu yang berhubungan dengan humanismenya juga ada. Jadi banyak sekali. Cuman novel ini sesuatu yang mungkin di 2014 dia berbeda karena waktu itu saya seorang mahasiswa pasca sarjana, ya melihatnya belum terlalu luas. Saya melihat bahwa ada sebuah kisah romantisme belaka, ya kisah romantisme yang tidak bertemu dengan sesuatu yang seharusnya bisa dia dapatkan. Nah, kebetulan waktu itu di tahun 2014 masih hangat-hangatnya film Radio Galau FM ya, yang soundtracknya itu kan When You Love Someone ya, yang Endah Resa itu ya, Just Be Brave to Say gitu kan. Nah, itu kan sesuatu yang luar biasa. Dia konek-konek ya, kalau ente suka ente ngomong saja seperti itu. Itu kesimpulan di 2014. Nah, kemudian pembacaan terakhir di 2017, novel ini sangat luar biasa ya. Kita bisa langsung tahu urutannya, tapi karena kisah yang dihadirkan itu mudah untuk diingat, ya, jadi tidak dibaca sampai beberapa kali. Kalau ada novel-novel lain yang saya baca untuk menumbuhkan motivasi, kalau novel ini saya baca untuk sebuah pengamatan lebih jauh di lapangan seperti itu ya. Misalnya di bagian bahwa ternyata mungkin Pak Salman ini cocok ya. Pak Salman seorang laki mapan, ya, usia mapan, belum menikah, dan mungkin ketika melihat mahasiswa, ya, Danar dan Tania saja bisa punya sebuah hubungan chemistry yang begitu erat, sementara usianya 14 tahun, sementara saya mungkin dengan mahasiswa hanya terpaut 10-9 tahun, dan itu sesuatu yang apa ya, meracuni seperti itu. Kayaknya saya bisa sama dia seperti itu. Ini sesuatu yang istimewa bagi saya di situ ya. Banyak pengalaman-pengalaman lain yang masih bisa kita rasakan di sini. Nah, kira-kira mungkin kita masuk ke part pertamanya. Di sini sebenarnya sebuah kritik sosial ya. Kita itu mungkin ingin berbuat sesuatu yang harus dirasakan oleh banyak orang. Misalnya kita jadi anggota dewan, untuk apa engkau jadi anggota dewan, caleg jadi anggota dewan? Saya ingin membuat sebuah perubahan di kota misalnya, di kabupaten misalnya. Nah, dia ingin sebuah perubahan yang begitu besar, ya, perubahan begitu besar. Saya ingin menata kota, menata desa. Nah, sebenarnya ketika keinginan itu tidak terwujud, kita masih bisa pergi ke sebuah lingkaran yang lebih kecil, yaitu orang per orang yang bisa kita bantu. Nah, luar biasa ya. Mungkin kita merubah sebuah negara, merubah sebuah provinsi, kota, desa, kabupaten, atau sekumpulan orang yang besar, kita tidak mampu, ternyata ada 1-2 orang yang kita bisa membantunya dengan cara yang mungkin tidak terlalu berat, tapi luar biasa bermakna. Nah, makanya di penggalan novel itu kan disebutkan dia bagaikan malaikat bagi kami. Nah, jadi waktu itu saya di Jakarta, ya di Jakarta sering naik Kopaja, sehingga terbawa lagi, oh, novel ini memang benar-benar hidup.
Jadi saya kalau lihat pengamen-pengamen, ya lagi ngamen dia anak kecil, ya, oh kayaknya dia ini nanti besar bisa kayak Tania mungkin, jadi cantik dan sebagainya. Ya, tapi saya tidak sekaya Danar waktu itu, sehingga yang ada hanyalah ya, imajinasi yang dalam kepala saja, gitu. Ya, ini anaknya suaranya bagus ya. Mungkin kalau saya sudah kayak Danar saat itu, mungkin saya bisa danai dia seperti itu. Nah, ini sebenarnya sebuah pesan yang begitu erat dalam novel ini, bahwa membantu orang itu tidak harus sesuatu yang besar. Kita bisa memilih satu orang, kita bantu, ternyata dia sudah bisa tersenyum luar biasa. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari, ya mungkin kita tidak suka dengan kue lalampa misalnya. Ternyata ketika kita bagi sama tetangga, ternyata tetangga itu suka sekali dengan kue lalampa ini. Nah, ternyata lalampa yang tidak bermakna untuk kita sangat bermakna untuk orang lain. Oh, ternyata tidak harus jadi wali kota gitu. Kayaknya seperti itu dulu, kayak informasi sosial atau kritik sosial yang diberikan oleh novel ini, kayak luar biasanya di situ. Ya. Oke. Jadi ini teman-teman, sebenarnya kalau teman-teman tadi mendengar ada rekan saya ini, Bung Rivian sudah menyebutkan Danar dan Tania. Ini adalah mungkin barangkali teman-teman yang belum pernah membaca novel ini bertanya-tanya, siapa sih Danar, siapa sih Tania ini? Jadi Danar dan Tania ini adalah salah satu tokoh atau yang ada di dalam pemeran utama di dalam novel ini. Nah, buat teman-teman yang bertanya, jadi yang dikatakan pengemis tadi itu adalah sosok si Tania, kemudian Danar ini adalah sosok yang tadi dikatakan oleh teman saya ini yang menolong Tania ini ketika dia kesusahan. Iya, Oke, apalagi kira-kira yang bisa diungkap soal novel ini? Mungkin ya banyak yang bisa diungkap ya. Kita mau ke sisi apa lagi? Ya, kita bisa lihat dari sisi dari bawah, kemudian sempat jaya karena ibunya bisa bikin banyak kue, ya, bisa punya toko kue, punya mempekerjakan karyawan. Hingganya si Tania ini menjadi seorang yang mapan, yang bisa nongkrong di toko buku, yang luar biasa. Nah, di Penggalan ini luar biasa ya. Ada alur maju mundur yang dimainkan oleh Tereli saat itu, dan saya sangat mengagumi Tereli di sini. Sebelum saya ketahui bahwa dia adalah seorang laki-laki. Ya, jadi ada jeda yang panjang untuk saya memulai lagi membaca novel-novelnya, karena saya tahu bahwa dia adalah seorang laki-laki, itu saja sih. Karena saya tidak bisa menerima romantis ini diungkap oleh seorang laki-laki. Ya, gitu. Saya berharapnya kayaknya harusnya perempuan. Ya, jadi di situ kan dia nongkrong di tempat di Gramedia, kemudian dia baper melihat orang yang pacaran di tempat fotokopi. Jadi penggambarannya itu sebenarnya sederhana ya. Orang yang pacaran itu menginginkan mungkin mesin fotokopinya rusak sehingga mereka bisa sama-sama berlama-lama di tempat itu. Nah, di satu sisi si Tania ini dari keadaannya yang begitu berada di bawah, tiba-tiba sempat naik, kemudian down lagi di bawah, ya, ke bawah lagi karena ibunya meninggal, kemudian ternyata bisa lagi. Nah, sebenarnya romansa yang terjadi ini terlalu banyak dimuat, ya, sehingga yang kita rasakan dalam novel ini adalah bagaimana deg-degan atau gregetan dari romansa itu. Tapi sebenarnya kita kembalikan dalam kehidupan kita sehari-hari, kayaknya kalau kita lapar itu kita hilang romansa kita ya. Saya rasa kalau orang itu kalau lapar, ya aslinya jabo cinta uti ya, kita butuh uang untuk makan. Dan saya pun ketika melihat dia dari luar novel itu, bahwa tidak selamanya kehidupan si Tania itu murni bergulat dengan Danar, dengan chattingannya ketika dia ke Singapura dan sebagainya. Ada semangat dari Tania yang memanfaatkan ya seorang filantropi, ya, seorang yang dermawan menyekolahkan dia, dan dia memanfaatkan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Coba bayangkan apakah ada sosok yang seperti itu di zaman sekarang? Mungkin banyak. Ya, tapi penggambaran novel ini dengan latar 2010, belum ada WA, dan saya rasa BBM pun waktu itu masih sedikit yang menggunakannya. Jadi latar ya, situasi, kondisi sosial antropologis yang dibangun oleh Tereli saat itu sangat-sangat luar biasa. Ya, ada orang yang berani mempertaruhkan ya semangatnya meskipun ada bumbu cinta di situ. Kalau kita bisa berpikir terbalik, bumbu cinta itu sebenarnya
bisa tidak terlalu banyak. Ya cuman ya novelnya novel romansa ya, konfliknya dimunculkan. Tapi kalau kita berpikir lebih jauh lagi, oh, Tania adalah orang yang hebat, yang mampu menjalankan segala amanah yang diberikan kepadanya, kayak gitu. Nah, itu mungkin sisi positif yang bisa kita ambil ya. Ya, mungkin Tania saat itu galau ya, bagaimana perasaannya sama Danar. Tapi dia sukses dengan sekolahnya, dari SMP-nya, SMA-nya, luar biasa. Ya, seperti itu. Ya, begitu. Oke, jadi teman-teman, sebenarnya betul sekali yang dikatakan oleh teman saya ini, oleh Bung Rivian ini, bahwa suksesnya Terelie ini, saya juga salah satu pecinta Terelie, jadi saya punya hampir seluruh karya-karyanya. Saya juga selalu melihat bahwa Terelie ini salah satu keunikan dari karya-karyanya ini, dia mampu apa ya, mengangkat isu-isu sosial atau mengangkat kisah-kisah yang sangat dekat dengan kehidupan kita, kemudian dibalut dengan bahasa yang sangat mudah dicerna oleh orang, sehingga ketika kita membaca itu, apa ya, kita itu seakan-akan bisa hadir di dalam ceritanya itu langsung. Makanya tadi Bung Revian ini mengatakan bahwa dia sendiri pun kadang-kadang deg-degan ketika baca novel ini. Nah, saking kuat apa ya, kalau saya melihat Terelie ini juga dia sangat kuat memunculkan konflik-konflik, sehingga tokoh-tokoh di dalam cerita-ceritanya itu bisa hidup di ingatan orang. Termasuk hari ini yang mungkin saya pun mungkin sudah 8 tahun yang lalu membaca novel ini, tapi tokoh karakter dari si Tania dan si Danar ini begitu hidup, karena memang apa ya, konflik yang dimunculkan ini sangat bisa melekat di ingatan saya. Nah, ini yang paling menarik ini, bahwa novel ini sebenarnya adalah novel romance, kan? Tadi sudah dikatakan novel yang berbau romantis. Kita mau menelusuri lebih dalam lagi, kira-kira apa hal romantis yang menurut Bung Rivian sendiri yang mungkin paling berkesan dari novel ini? Ya, Mungkin sebenarnya konflik-konfliknya. luar biasanya itu sampai ya kan kita berimajinasi ya, novel, Ya, puisi, musik itu kan membawa kita hanyut ke dalamnya dan kita bisa ya. berimajinasi di dalamnya. Ya, yang seru itu kan saya sempat mengatakan kepada teman saya, bro, ente kan sekarang mahasiswa ya, mahasiswa usianya 17 tahun. Nah, dikurang 14 berarti 3 tahun. Nah, bisa saja yang kesana kemari digendong 3 tahun itu adalah sesuatu yang akan menghancurkan emosimu di suatu hari nanti. Nah, sampai disitulah permainan konflik itu. Sebenarnya bukan untuk saya ya, tapi ketika kita ingin lebih dalam untuk hanyut, ya sampai di situ. Jangan pandang remeh dengan orang yang ingusan, bocah SD yang jalan di jalan, sementara Anda itu kelasnya masih mahasiswa. Bisa saja si ingusan Betul. yang 5-6 tahun yang lalu itu adalah seseorang yang mampu menghancurkan emosi Anda di kemudian hari. Seperti itu. Nah, makanya romansanya itu begitu kuat ya. Ketika si Tania ini mengatakan bahwa ini adalah awalnya aku merasa cemburu. Ya, jadi dia merasa cemburu itu karena harusnya dia yang digandeng tangannya, ya dia yang diusap kepalanya, ya, tapi ternyata saat itu ada si Ratna ya namanya ya, Iya, Ratna, betul. Ratna namanya, si Ratna itu. Nah, jadi romantisnya itu kenanya di situ, luar biasa ya. Sebenarnya itu mungkin biasa saja, tapi waktu itu kan kita belum mengenal kata baper ya. Mungkin saja Ya, kalau kita kritis untuk novel ini ya, tapi kan kritis itu belakangan lah, biarlah kita hanyut dulu. Cuman ini kan pembacaan yang sudah beberapa tahun yang lalu, bolehlah kita munculkan sifat kritisnya. Ya kalau saat itu biarlah kita hanyut dulu ya, apa sih maumu ya? Ya saya ikutin deh maunya seperti itu ya. Ayo bilang, greget ya greget aja, nggak apa-apa. Cuman saat ini kan kita mungkin saja si Danar itu ya kalem aja, dan kemudian si Tania yang baper saat itu. Nah, tapi romansanya kan konfliknya selalu dimunculkan, dan konflik itu kan kalau naik turun kan enak sekali ya. Nah, ya klimaksnya sampai berkali-kali. Nah, ketika itu sudah mau pulang tidak jadi pulang, ya itu kan sesuatu yang luar biasa. Bahkan di tahap-tahap terakhir mereka ketemu lagi kan tiba-tiba yang sudah ending masih klimaks lagi. Dan ketika perasaan mereka sudah saling terbuka, ternyata si Ratna ini sudah mengandung anaknya si Danar. Oh, luar biasa ya. Sangat ya bisa dibilang Titanic 2000 berapa ini. Tapi luar biasa ya, perjalanannya luar biasa. Jadi perubahan fisik dan psikis si Tania ini enak sekali untuk kita ikuti ya. Apalagi Bang Salman
Dan ini ada Bang Supandi sebenarnya pelakunya di sini. Oke, ya ini Bang Supandi juga sudah bergabung nih. Ya, dan sebenarnya beliau pelakunya cuman kurang 5 tahun ya. Harusnya kalau ditambah 5 tahun pas 14 tahun. Ya, bahkan saking luar biasanya mungkin Bang Salman ketika menghitung-hitung 92 berarti 2006. Siapa sih yang lahir 2006 hari ini? Ya, maka dia itu. Nah, ini sama Bang Supandi selamat bergabung. Ya, jadi sampai begitulah dia hanyut di dalamnya. Nah, kemudian konfliknya yang naik turun itu kan, ketika sudah di ending, kita masih berharap ada penyatuan kembali, ternyata ya tidak lagi seperti itu. Nah, romansanya ini kan luar biasanya itu ketika si Danar ini kita bisa ikuti beberapa gayanya, ya kita bisa hanyut lebih dalam gayanya. Ketika si Tania ini ngumpul dengan teman-temannya, ya ngumpul dengan teman-temannya yang ketika kita membayangkan Danar hadir saat itu, Danar ini bukan laki-laki yang kaleng-kaleng kayak gitu. Ya, saya mungkin kalau dihadirkan tokoh ini difilmkan, akan Danar adalah seorang yang luar biasa. Karena dia bisa pernah show off ketika bermain basket ya, dengan sepatu kantornya. Itu menandakan bahwa Danar adalah laki-laki yang memiliki value yang luar biasa, luar dalam. Karena kita akan mendapati seorang laki-laki yang casingnya bagus, tapi dalam lombo seperti itu ya. Tidak punya power apa-apa. Nah, kita juga akan menemukan laki-laki yang biasa-biasa saja, ya dari fisiknya biasa-biasa saja, tapi ternyata memiliki value yang luar biasa di dalamnya. Nah, Danar ini hadir sebagai seorang sosok yang sempurna, laki-laki sempurna dengan fisik yang luar biasa dan value, ya dan nilai yang dia bawa yang juga luar biasa, sehingga ya dia bisa show off, ya memasukkan bola ke keranjang basket sementara dalam memakai sepatu kantornya ya, sepatu pantopelnya itu, dan kemudian ketika dia masuk di perkumpulan wanita-wanita yang ada Tanianya di situ, Tania sampai yakin dan berkata dalam hatinya, Danar pasti bisa menenangkan hatinya untuk mengatasi situasi sulit ini. Itu luar biasa di situ. Nah, jadi Tania ini tidak ikut-ikutan baper dengan teman-temannya, mana dia semakin mengagumi sosok si Danar ini. Dan itu sebenarnya patut untuk ditiru, ya. Bagaimana ketenangannya seorang laki-laki yang kalau kita ibaratkan ya sebuah hadiah yang memiliki bungkus kado yang begitu besar, yang begitu bagus, dan dibuka isinya juga bagus. Nah, kadang kan kita menemukan banyak karakter ataupun pribadi-pribadi yang mengemas dengan begitu bagus, ternyata dalamnya memiliki value yang kurang. Nah, jadi membandingkan sosok Danar ini seorang laki-laki yang luar biasa. Nah, sehingga romansanya itu dapat sekali. Karena kita semakin dibumbui dengan ini cocok sekali mereka berdua ini, sangat cocok untuk ya betul. Dipersandingkan seperti itu. Saking apa ya, saking menariknya sosok si Danar ini, bayangkan si Tania ini memendam perasaannya ini diungkap dari dia masih gadis berkepang dua sampai dia tumbuh menjadi gadis yang luar biasa, ya kan? Dia berhasil menyimpan perasaannya ini. Ternyata di bagian akhir itu kan dia katakan bahwa di sampul dari buku ini kan sudah dituliskan bahwa perasaan kagum, terpesona, atau entahlah itu muncul tak tertahankan bahkan sejak rambutku masih dikepang dua. Jadi ini menunjukkan bahwa apa ya, sosok si Danar ini adalah sosok yang kebanyakan diimpi-impikan oleh orang-orang, oleh perempuan-perempuan yang di luar sana juga. Yang makanya yang saya sepakat dengan yang dikatakan oleh Bung Rifit tadi, kita sebagai laki-laki atau mungkin penonton yang hadir saat ini yang sebagai laki-laki juga mungkin bisa meniru sifat yang dimiliki oleh Danar ini, baik dari tampilan fisik luarnya maupun dalamnya ini yang cukup memiliki value yang sangat buat semua wanita itu terpukat. Nah, apalagi kira-kira yang bisa dibagi? Ada lagi unsur romantis atau yang lainnya? Sebenarnya masih banyak. Kalau kita mungkin bisa menumbuhkan ini ya, perbandingan terbalik ya. Mudah-mudahan ini ada komentar ya. Saya jatuh cinta sama si Om Danar. Yeah. Ini kita sapa dulu, ini teman saya Kak Eti, dia juga adalah penulis dari Gorontalo, dan beliau juga ini salah satu pecinta karya Terelia. Beliau bahkan sampai menuliskan, saya saja jatuh cinta sama si Om Danar. Luar biasa ya. Jadi memang Danar ini sosok yang sempurna buat perempuan-perempuan di luar sana. Buat teman-teman nonton, ya mungkin saya sudah lupa beberapa part-part romantisnya
yang ada dalam novel mungkin bisa dituliskan dalam komentar biar bisa kita sama-sama apa ya flashback lagi ya, dituliskan aja di dalam kolom komentar ya quotes-quotesnya dan macam-macamnya. Nah di sini saya punya sesuatu ya sebelum ya menunggu yang lain mengingatkan yang lain lagi. Nah ini sebenarnya ya kita bisa lihat pada daun jatuh tak membenci angin gitu ya judulnya. Iya, betul betul. Jatuh tak membenci angin. Di sini ada orang yang daun jatuh tak membenci angin. Artinya mungkin secara garis besar ya sudahlah saya pasrah dengan apa yang terjadi. Nah, kadang dia jatuh memang karena angin. Kalau kita lihat secara letter leg-nya, memang daun jatuh memang dikarenakan angin. Nah, sekarang proses jatuhnya dia dikarenakan angin itu seperti apa? Nah, kadang-kadang ada daun yang menikmati bagaimana jatuhnya, ya dia terombang-ambing ke kanan dan ke kiri, sehingga ketika jatuh dia menyangka bahwa ya sudahlah, memang sudah saatnya saya jatuh. Nah, sehingga dia tidak membenci angin. Atau si daun itu ketika prosesnya jatuh benar-benar dia nikmati ke kanan dan ke kiri, sehingga pas jatuh sakit. Tapi setelah sakitnya itu dia berkata bahwa ada proses yang terlalu istimewa daripada hasil yang saya dapatkan sekarang. Ya nggak apa-apa lah, aneh sakit, nggak apa-apa saya sakit. Tapi saya begitu menikmati prosesnya. Nah, ini teman-teman ya jadi pernah ada teman saya yang mengungkapkan bahwa sudahlah, tidak apa-apa saya tidak menikah dengan Anda, tapi Anda sudah memperkenalkan saya bagaimana cara hidup yang baik. Nah, itu endingnya sakit, tapi dia menikmati proses yang ada. Nah, seperti itu mungkin kira-kira ya. Jadi dia pasrah itu karena dia sudah tahu memang sakit, tapi adalah proses yang istimewa yang bisa dia dapatkan ya. Mungkin ketika saat itu kita membaca novel ini, kita kan menanti-nanti ya, halaman berikutnya. Kenapa sih nggak mau bilang aja hanya gara-gara Leontin itu kan, yang ada love yang ternyata itu adalah daun linden itu yang terpisah ya. Nah, karena dikasih sama si adiknya Tania ini sama persis ya. Jadi si Tania mungkin menyangka bahwa oh ini bapernya saya. Ya, ini mungkin saya yang baper saat ini. Nah, sebenarnya ketika kita baca itu kan kita mengatakan bahwa kenapa engkau tidak berani? Kalau engkau coba masih ada dua pilihan, menang atau kalah. Tapi ketika engkau tidak berani, maka engkau hanya ada di posisi kalah seperti itu. Tapi ya sehingga kita kan bilang ayo ngomong aja, nanti kamu menyesal, ngomong aja nanti menyesal. Tapi ternyata teman-teman, ada dia punya pemikiran terbalik ya, yang saya bisa gali setelah beberapa waktu dibaca novel ini. Kesimpulannya mungkin ini bodoh, dua-duanya bodoh ya. Kenapa tidak salah satunya saya mengungkapkan ya? Nah, ternyata saya pernah punya teman, ini ada Ibu Juni ya. Junita ya, Kanita. Nah, saya punya fakta menarik, tapi ini bukan pribadi ya. Ini benar-benar orang yang datang curhat sama saya. Nah, sebenarnya ini menjadi pijakan kita juga bersama. Nah, teman saya itu ketika dia selesai lamaran, ya, dia datang ke saya sambil menangis. Ya, dia menangis mengatakan bahwa ternyata dia, ya, perempuan lain yang dia tunggu-tunggu untuk bukan dia tunggu-tunggu ya, yang juga dia suka itu mengatakan bahwa sekarang suka sama dia. Nah, dia menangis saat itu dan galau ya. Dia mengatakan bahwa ya saya juga suka sama dia. Nah, saya juga suka sama dia. Nah, kemudian saya pancing, kalau dia suka sama kamu dan kamu juga suka sama dia, ini belum terlambat ya. Ini baru lamaran, baru sekedar musyawarah, ya, belum ada hantaran apa-apa, masih bisa engkau batalkan. Nah, dia geleng-geleng kepala, seakan-akan ada yang ingin dia ungkapkan, tapi ternyata ya agak lama, jadi agak lama dia ungkapkan, sehingga pada akhirnya ya dia mengatakan bahwa kayaknya saya punya firasat bahwa kita berdua ini hanyalah orang yang larut dalam cinta, tapi kita jauh dari visi. Katanya begitu. Maksudnya saya mencintai dia, dia juga mencintai saya, tapi saya kurang mencintai visinya. Kenapa? Dia glamor. Oh, ada tanda kutip glamornya di sini. Berarti si laki-laki ini sudah hadir
dengan protap yang sudah dia setting sendiri dalam mindsetnya. Dia sudah punya tipe yang dia setting sendiri dalam apa? Dalam mindsetnya, sehingga dia harus yang A, bukan yang B. Nah, sehingga saya menyimpulkan sebuah kalimat kesimpulan, emosiku memang berantakan, tapi rasionalku terjaga. Ya, emosinya saat itu memang berantakan. Saya harus bisa, saya suka sama dia, saya cinta sama dia, tapi rasionalnya terlalu kuat untuk menjaga protap yang sudah dia lakukan. Nah, sehingga kita akan menemukan kenapa engkau tidak mau suka sama dia? Oh, dia lebih tua dari saya tidak mau yang lebih tua. Sehingga meskipun mereka sudah saling cinta, dia tetap menjaga itu. Meskipun sakit, dia tetap menjaga itu. Nah, sehingga orang-orang seperti itu, yang rasionalnya kuat, dia mungkin akan baper dengan cinta lokasi. Ya, dia akan baper dengan sesuatu yang terjadi secara spontan. Dia akan baper dengan senyuman yang terjadi begitu saja. Tapi karena rasionalnya cukup kuat, membentuk sebuah tipe yang ada dalam pikirannya, maka rasionalnya itu menguatkan dia, meskipun emosinya itu tercabik-cabik seperti itu. Nah, betul. Jadi Pak Salma di sini kita bukan ustadz ya. Kalau ustadz kita akan serahkan ini jodoh. Kalau sudah jodoh kita tutup ini. Ya, kalau sudah bicara jodoh ya sudah selesai saja. Ya, ditutup saja dengan doa. Tapi kita mencoba merasionalkan dia. Sehingga ada lagu-lagu kan, lagu-lagunya Anji itu, Anji ya, yang berhenti di kamu, itu kan sebenarnya sama dengan ini. Ya, gitu kan. Sebenarnya sama dengan ini. Ketika dia mengatakan bahwa dia bisa dibaca lagi liriknya. Sebenarnya sama dengan kisah ini. Ya, mungkin saja saat itu Dahar juga suka, tapi ada mindset yang tertanam di kepalanya bahwa bukan yang ini. Biarlah emosinya hancur lebur berantakan, tapi rasionalnya tetap sesuatu yang terjaga. Kira-kira itu mungkin yang bisa diambil dari pembacaan setelah sekian tahun.